Jadi untuk membahas tentang program linear dan nilai mutlak ini, kita harus memulai dulu dari persamaan garis D. Nah, penting untuk mengenal tentang persamaan garis. Barangkali ini udah pernah disampaikan di sekolah atau di intan mungkin persamaan garis? Udah, Pak. Udah ya, oke. Ya. Sebenarnya persamaan garis itu banyak, tapi kita nggak usah menggunakan banyak-banyak ya. Kita cukup menggunakan 3 saja. Semuanya itu nanti hanya diarahkan dalam 3 bentuk itu ya. Oke. 3 bentuk itu apa? Ini persamaan garis. Pertama, bentuk umum. Bentuk umum pertama. Secara umum persamaan garis itu nanti dituliskan sebagai Y sama dengan MX secara umum. Y sama dengan MX ditambahin C. Atau boleh juga dituliskan sebagai AX plus BY sama dengan C. Atau ditambah C sama dengan 0. Tambah C sama dengan 0. Secara umum ini dirumuskan seperti ini secara umum. Dengan M itu adalah gradien, ya kan? Dengan M itu menyatakan gradien. Nah, kalau bentuknya kayak gini, maka gradiennya nanti, M-nya nanti sama dengan min A per B. Ya, gradiennya nanti adalah sama dengan min A per B. Kalau menggunakan bentuk yang bawah. Jadi, kalau menggunakan bentuk yang bawah, M itu per B. Ya, dengan itu menyatakan gradien garis D. Gradien garis atau kemiringan ya, atau kemiringan. Oh ya, ini tulisannya jelas jadi ya, nggak ngeblur ya di sana ya, aman ya? Aman, Pak. Oke, nah di sisi lain untuk mencari M, gradien garis atau kemiringan, ini bisa dirumuskan sebagai gini, kalau ada sebuah garis, nah misalkan ada sebuah garis melalui titik X1, Y1, dan titiknya adalah S2, Y2. Nah, maka persamaan gradien garisnya nanti dirumuskan sebagai M sama dengan Y2 min Y1 dibagi dengan S2 min X1 gradiennya. Ataukah kalau saya balik Y1 min Y2, X1 min S2, nggak masalah, nggak apa-apa. Intinya adalah Y dibagi X. Intinya Y dibagi X. Udah. Aman, Dek, sampai sini? Iya. Oke. Terus yang kedua, persamaan garis, ini tadi bentuk umumnya, ini persamaan garis yang melalui titik E1, Y1 dan S2, Y2. Kak, kalau ada garis melalui titik, misalkan apa namanya, S, Y, kemudian punya gradien M, gimana? Larikan ke sini aja, ke bentuk umum aja, selesai. Nah, ini pun sebenarnya lari ke bentuk umum juga selesai, sudah. Ya kan? Nah, biasanya kan kalau gurunya ngajarin gini nih, Y min Y2 dibagi dengan S min X2 sama dengan Y1 min Y2 dibagi dengan X1 min X2. Biasanya kan gini. Iya. Atau ada juga loh yang ngajarinya gini. Nggak apa-apa, bebas. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan S min X1, X2 min X1. Bebas, mau yang atas, mau yang bawah, nanti sama aja deh. Ya. Oke. Intinya harus konsisten. Kalau 2 di belakang, ya 2 di belakang semua. 1 di belakang, 1 di belakang semua. Intinya gitu. Aman? Aman. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada. Udah, ini aja cukup. 2 ini. Jadi 1, 2, 3 ini rumusnya. Yang perlu diingat-ingat. 1, 2, 3. Selesai sudah. Nggak terlalu banyak. Atau ini, lupakan aja yang ini. Cuma ingat 1, 2, nggak masalah. Nanti tetap bisa digunakan untuk mengerjakan. Ya kan? Terus, teori yang berikutnya, yaitu hubungan antar garis. Nih, hubungan antar garis.
Hubungan antar garis. Ada berapa hubungan antar garis? Ya, ada berapa? Yang pertama, sejajar. Sejajar. Ini simbolnya sejajar, ya kan? Nah, jadi dia sejajar, simbolnya kira-kira beginilah. Andai kan ada dua buah garis, yaitu garis K, ini garis K, sejajar dengan garis L. Ini garis L. Karena dia sejajar, maka gradiennya nanti adalah gradien garis K akan sama dengan gradien garis L. Karena dia sejajar. Oke. Terus yang kedua, hubungan berikutnya namanya apa? Tegak lurus. Tegak lurus. Tuliskan begini. Ini tegak lurus. Gambarnya berarti kira-kira begini. Nah, ini harus siku-siku. Namanya tegak lurus itu wajib siku-siku. Ini garis K, ini garis L. Nah, syaratnya mereka itu harus ngapain kalau tegak lurus? ML kita kali dengan MK harus bernilai apa? Min 1. Gitu ya. Ini tengah-tengah. Udah, selesai. Ya kan? Contoh, kita akan membahas soal nomor berapa itu? 1. Nah, coba. Persamaan garis. Soal nomor 1 ya, Dek. Halaman 75. Udah ngerjain sampai nomor berapa? 10 ya? Sampai 10 ya. Oke. Persamaan garis lurus melalui dua buah titik yaitu min 3, oke. Titiknya adalah min 3,2 dan titik berapa? 1,4. 1,4. Mau ngapalin rumus ini boleh. Mau gunakan rumus asli ini aja nggak apa-apa. Coba kita cari gradien M sama dengan Y2. Y2-nya kita ambil 4. Ini misalkan sebagai X1. Ini Y1, berarti ini S2, sini Y1. Ini Y2. Aman ya? Berarti 4 dikurang 2 per 1 dikurangin min 3. Jadi berapa, Dik? 2 per 4. Kenapa 4? Min kali min, ya kan? Aman sampai sini? Aman. Oke. Maka M-nya apa? Setengah. Cari pilihan ganda yang M-nya setengah. Artinya yang di depannya E1, depannya Y2, gitu. Atau kita hitung lagi aja menggunakan ini. Y sama dengan MS plus C. Ketika nilainya S-nya min 3, Y-nya 2. Masukin sini, 2. M-nya berapa sih? Setengah. Y-nya min 3. Ya enggak? Ya. C nggak tahu C yang dicari. Aman? Aman. Kalikan silang, berarti 4 sama dengan min 3 plus C. Maka C berapa, Kak? Min pindah jadi plus 7. 7. Iya. Maka ketemu dong persamaannya, berarti Y sama dengan M. M-nya setengah S plus C, C-nya plus 7. Kalikan aja 2 semuanya. Berarti 2Y sama dengan S plus 14. Ya enggak? Iya. Bener ya? Coba dicek dulu. 2 min 3. 2, 4, min 3. C-nya 7. 7. Enggak ada jawabannya ya? Kalau saya pakai rumus yang Y min Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X min X1. Iya, pakai itu. Ini mesti ada yang salah ini. Yang mana salahnya ya? Harusnya sama loh. Oh ini, nah ini salahnya. Wah ini 2C ya, ini 2C ini. Waduh. Yes. Kalikan 2 dulu. Kaliin 2 berarti apa? 4 min 3 plus 2C. Ya kan? Biar ada pecahan, kali 2 semua ya? Iya. Berarti ini 7 sama dengan apa? 2C. 2C.
Ya udah, tinggal masukin, berarti C sama dengan 7 per 2. 7/2. Set 7 per 2. Kali 2 semua, berarti sini apa tuh? 7. Berarti 2Y min X sama dengan 7. 7. Ya. Kebayang ya? Iya. Pasti mau ngapalin satu rumus ini aja, dua ini, atau mau ngapalin ini juga, atau di modul juga sudah saya tuliskan banyak rumusnya itu ya kan? Bebas. Iya. Kalau saran saya, satu ini aja. Dua ya, dua ini. Karena nanti dipakai semuanya udah itu. Aman? Nah, nomor 2, jawabannya yang B benar. 2 nggak ada jawabannya, Pak. Oh, nggak ada jawabannya. Nggak ada. Oke, kita buktikan yuk. Nomor 2. Berarti titiknya adalah 2,-1 dan 1,-3. 1 min 3. Ini sebagai X1, ini Y1, ini sebagai X2, ini Y2. Kita mau pakai rumus mana? Ini ya. Yang atas apa yang bawah bebas. Nanti buktikan dengan ini, sama nggak hasilnya ya? Berarti Y dikurangin. Pakai yang atas ini ya, Y min Y2. Berarti min 3. Per X min X2. Berarti min 1. Sama dengan Y1 min 1 dikurangin min 3. Per X1 minus 2. 2 dikurangin 1. Nah, Y ditambah 3 per X min 1. Berarti min 1 tambah 3 berarti 2 per 1. Kali silang ya, Dek. Y ditambah 3 berarti 2 kali X min 1. Y ditambah 3 sama dengan X min 2 ya. Ya. Ada jawabannya ya. Dipindah apa nih? 2X min 5. Ada yang salah nggak? 2 Uh, min 1, 1 min 3. 21, terus 1 min 1, 3 plus 2, 21, benar. Ya benar ya, benar. Berarti Y min 2S ditambah 5 sama dengan 0 ya? Atau Y min 2S sama dengan min 5 ya? Nggak ada ya? Ya. Atau boleh juga gini, 2S min Y sama dengan 5 harusnya. Oke. Itu adanya 7 ya. Kalau nomor 3 jawabannya C. Yang C ya. Nomor 4 jawabannya? Yang D. Yang apa? Yang D. Dodol. Ya. 4 saja. Ya. Oke yuk. Suatu garis pada bidang SY melalui titik ini punya gradien M. Manakah di antara gradien? Oke, nomor 4. Berarti titiknya berapa itu? Setengah, koma min 2. Sama punya gradien apa? M sama dengan 2. 2. Y sama dengan MS plus C kan tadi. Masukin aja min 2. M-nya adalah 2 kali setengah tambah C. Ini kita coret. Min 2 plus 1 pindah min 1 sama dengan C. Berarti C-nya adalah min 3. Nah, sehingga persamaannya Y sama dengan gradiennya 2S min 3. Selesai kan? Ya. Atau mau gunakan yang ini boleh. Yang Y min Y1 ya. Kamu pakai ini pasti ya? Iya. Nah, kebayang? Iya itu. Nanti sama hasilnya ya. Gitu. Mending daripada banyak hafalan rumus, saran saya sih satu ini aja ya. Gitu. Oke, udah masukin aja itu. Coba yang pertama titiknya 0,0. Salah. Kenapa? S-nya 0, 2 kali 0, 2 kurangi 3 min. Bukan 0, salah ya kan? Iya. Terus 1,1. 2 kali 1, 2 kurangi 3 min 1. Ini 1, berarti salah. Yang ketiga 2,2. 2 kali 2, 4. 4 kurangi 3, 1. Ini 2, salah. Berarti 4 aja ya? Iya. 4 titik 3,3.
3,3. 3 kali 2, 6 kurang 3, 3. Oke, betul. Nomor 5. Yang A. Yang A. Nomor 6 yang? Yang C. Oke. Tegak lurus yang nomor 6. Saya bahas saja nomor 6 ya. Yang Ya. tegak lurus. Persamaan garis K lewat 0,1 dan tegak lurus garis L yang lewat titik. Oke. Carilah gradennya dulu, graden garis L dulu. Gradennya berarti Y2 min Y1, yaitu min 3 min 1. Dibagi 1 min 2, 1 min 2. Oke, berarti yang atas dapat berapa, D? Min 2, kita bagi min 1, berarti 2 ya. MK sama dengan, ingat, tegak lurus tadi kalau dikalikan hasilnya min 1. Artinya kan kebalikannya. Nah, kalau mencari MK, berarti kan min 1 per M. Berarti di sini MK sama dengan min 1/2. Iya. Ya udah, katanya melalui titik 0,1 dan melalui 0,1. Masukin aja YM is plus C. J-nya 1. Ya kan? M-nya min setengah. S-nya 0 plus C. Oh, dapat dah. J-nya 1. Selesai. Berarti YM-nya min setengah S plus 1. Oke, dikali 2 ya. Kali 2, berarti 2S. 2S apa? 2Y ya. Sama dengan min S ditambah 2. Terus mintanya, ya udah yang C ini dibalikkan sama aja, dibolak-balikkan boleh. 2 min S. Ya enggak? Iya. Kebayang ya? Bisa ya? Oke, silakan dipoto dulu. Udah, dari screenshot? Bentar, Pak. Oke, dipahami ya, Dek ya, sambil pahami. Iya. Oke, udah. Oke. Loh, Aprida ini papa mamanya orang Jawa? Iya, Pak. Oh, Jawa semua ya? Jawanya mana? Jawa Tengah, Pak. Bapak Jawa mana? Jawa Tengah ya? Wah, lebih halus berarti. Saya Jawa Timur paling kasar. Oh, saya Banyuwangi ya? sebenarnya juga asli Jawa, Pak. Gimana? Saya sendiri juga sebenarnya asli Jawa, Pak. Oh, kelahirannya Jawa juga? Jawa mana? Iya, Jawa Tengah juga. Iya, Mak. Jawa Tengahnya mana? Kebumen, Pak. Oh, Kebumen. Oh, ngapa? Eh, iya, Pak. Oh, masih bisa bahasa Jawa berarti? Eh, bisa sedikit-sedikit sih. Cuma kalau misalkan yang halus, saya kurang bisa, Pak. Oh, loh, kalau di daerah saya juga bukan bahasa halus, kasar karena Jawa Timur. Oh, Banyuwangi itu kasar. hmm. Berarti nak aku jelaskan nganggo bahasa Jawa ngerti orang? Kurang sih, Pak. Udah kelamaan tinggal di sini. Oh, udah lama tinggal di Depok. Bahasa Iya. Jawanya lupa. Iya. Tapi emang sejak kecil tinggal di Depok, apa pernah di Jawa? Saya pindahan ke sini waktu kelas 1 SD, Pak. Oh, SD ya. Oh Ya. ya, ya hitungannya dari kecil berarti di sini. Mm-mm. Biasanya kan kalau pindahnya sini itu udah gede itu kan masih ingat bahasa Jawa biasanya. Sedikit-sedikit, Pak. Oh. Masih sering main ke ini, ke saudara yang di Jawa? Masih, Pak. Masih sering pulkam. Oh. Loh, kalau di sana pakai bahasa Jawa apa bahasa Indonesia kamu? Kalau di sana saya campur, Pak. Oh, campur. Iya. Oke, berikutnya adalah tentang program linear, Dek. Nah, teori dikit program linearnya. Program linear.
tak kasih triknya nanti dalam menggambar grafik deh, dalam menggambar grafik. Nih. Ini ada sumbu Y, ini sumbu X. Shoot. Nah, di sini titik potongnya misalkan adalah titik A, titik potongnya adalah titik B. Maka persamaannya nanti adalah AS Plus B. ditambah BY titik-titik A kali B. No, titik-titiknya akan diisi oleh apa? Titik-titiknya nanti akan diisi oleh tanda kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, atau kurang dari, atau lebih dari. Itu titik-titiknya akan diisi gitu. Oke? Nah, terus perjanjiannya, bila pernyataannya nanti, bila benar, maka harus menuju titik 0,0. Bila salah, menjauhi titik 0,0. Tuh, maksudnya bagaimana? Kok ada benar, ada salah? Gini, Dek. Contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari, oh iya, ini apa namanya, kuadran dulu belum ya, kuadran ya, sorry, satu lagi belum, tentang kuadran. Sumbu Y, sumbu X. Ini di kuadran 1 itu nilai X-nya gimana kira-kira? Lebih dari, kurang dari, atau gimana? Ayo, ngerti kira-kira? Lebih dari. Y-nya bagaimana? Iya, lebih dari. Mm-mm. Kalau kuadran 2, kurang dari, Y-nya lebih dari. Oke, kebayang ya? Kalau di sini berarti X kurang 0, Y kurang 0. Kalau di sini X lebih sama dengan 0, Y kurang 0. Ingat-ingat ya, ini aturan kuadrannya ya. Kuadran 1, 2, 3, 4. Oke, contoh. Tentukan himpunan dari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Nah, misalkan ada 2S ditambah dengan 3Y kurang dari sama dengan 12, kemudian ada X tambahin Y, ya bentar, S-nya itu Y-nya 4, 6, 4, 6, 2S plus Y kurang dari sama dengan misalkan berarti 8. Nah, kurang dari sama dengan 8, terus X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Oke, caranya gimana Kak? Ya gampang, kita gambarin aja dulu. Ini sumbu Y, ini sumbu E. Pertama Dek, kita coba menutup ini. Berarti kan ketahuan 3Y sama dengan 12 ya Dek ya. Kita tutup 3Y sama dengan 12. Berarti Y-nya berapa sih? 4. 4. Kita kira-kira aja lah. 4 itu posisi di sini misalkan. Aman?
Iya. Kemudian kalau Y-nya yang satu toh, 2X sama dengan 12. Kalau gitu S-nya berapa sih? 6. 6. Kita kira-kira. Kalau sini 4, 8, nah 6 kira-kira di sini. Ini posisinya 6. Lalu Iya. kita bikin garis. Nah, gini ya. Iya. Oke. Terus tandanya kurang dari. Coba, kalau kita masukin 0, 2 kali 0, 0 ditambah 3 kali 0, 0. 0 kurang dari 12. Itu benar apa salah? Benar. Benar. Kalau benar tadi menuju 0,0. 0,0 kan posisi di sini, deh. Ya Iya. nggak sih? Mm-mm. Berarti akhirannya harus menuju ke mereka. Berarti gini dong. Iya. Nah, oke, sampai sini. Kak, diteruskan ke bawah nggak? Nggak usah. Kenapa? Karena ada simbol ini. Lebih dari 0, lebih dari 0. Berarti ini cukup di sebelah sini. Itu di kuadran 1. Aman? Iya. Nah, sekarang lanjutin yang satunya. Kalau ini satu tuk, Y-nya berapa sih dapatnya? 4. Y-nya? Y-nya 8. Y-nya 8. Kira-kira di atasnya lagi. Sinilah kira-kira angka 8. Iya. Sedangkan kalau Y-nya yang satu tuk, S-nya dapat 4. Kira-kira di sinilah 4. 4. Tariklah Mm-mm. garisnya. Oke? Masukin Iya. lagi 0, 0. 0 lebih kecil dari 8. Betul. Kalau betul menuju ke sini. Berarti gambarlah ke sini ke bawah. Ya kan? Aman? Iya. Nah, berarti yang dapat asiran double mana, Dek? Ini kan berarti yang saya kasih warna ungu inilah yang dapat asiran double. Betul? Iya. Nah, udah inilah daerah himpunan penyelesaiannya warna ungu. Itu HP-nya. Ini HP. Bisa ya sampai sini ya? Nah, sekarang kalau begini, tentukan pertidaksamaannya. Sistem pertidaksamaannya. Sistem pertidaksamaan. Oh, jangan. Yang soal TKA aja yang saya bahas. Ah, kurang lurus. Nah, kalau gini gimana kira-kira? Gampang, Dek. Ini angka 2 min 3. Berarti 2 dikali X. Berarti pasti X. X. Ini 3 berarti 3Y. Aman kan sampai sini dulu? Oke. Terus sekarang 2X. 2 berarti 2Y. Aman sini? Iya. 2 min 3 berarti min 6. 2 kali 2 berarti 4. Sampai sini dulu aman? Iya. Oh, bentar. Ini ngeblur nggak di sana videonya? Enggak, Pak. Jelas. Aman ya? Aman. Karena di saya kok tiba-tiba bentar. Oke. Kebaca kan? Jelas ya? Baca. Oke, sip. Berarti tandanya mau pakai apa tandanya? Coba lihat. Kalau ini saya masukin 0 semua. 0. 0. Ini kan akhirannya menuju 0,0. Berarti supaya benar, 0 itu lebih besar apa lebih kecil dibandingkan angka min 6? Lebih kecil pakai kurang dari. 0 itu lebih kecil apa lebih besar dari min 6? Oh, 0. lebih besar Lebih dibanding. besar. Berarti lebih Mm-mm. dari sama dengan. Kenapa lebih besar? Kan akhirannya menuju 0,0 ini.
Menuju tadi harus apa? Harus benar gitu loh. Hmm. Oke. Kalau akhirannya menjauhi, berarti dia harus salah. Supaya salah berarti yang mana ini? 0 kurang dari min 6 itu kan salah. Harusnya lebih dari kan? Ngerti? Iya. Karena kalau yang ini, 0 dibandingkan dengan 4. Supaya benar, berarti nolnya lebih besar apa lebih kecil? Lebih kecil. Berarti ini kurang dari sama dengan. Udah selesai ini. Kemudian di atasnya sumbu X, berarti Y-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, itu daerahnya ada 3 berarti ya. Sistemnya ada 3 ini. Kebayang? Kebayang kira-kira? Iya. Coba lagi. Ayo. Pertama garis yang ini dulu. Garis yang ini dulu. Depan, garis ini. Berarti ini 4, ini 2. Kalau gitu apa? 4X. 4X plus 2. 4X tambah 2Y. 4 kali 2 Titik adalah. 8. Sekarang yang atasnya. 2, 4. Berarti apa? 2X plus 4Y. Y. 8. Betul? Iya. Mm-mm. Nah, asirannya menjauhi 0,0. Asirannya menjauhi 0,0 semua kan? Iya. Kalau menjauhi tadi harus apa? Harus salah. Berarti ini 0 supaya salah dengan 8 itu saya bikin kurang dari apa lebih dari supaya salah dengan angka 8. Lebih dari. Nah, udah. Oh, Kebayang? oke. Iya. Karena di kuadran 1 berarti udah pasti X lebih 0, Y juga lebih dari N. Selesai kan? Mm-mm. Nah, sekarang coba jawabannya nomor 1 apa? Oke, nomor berapa tadi? 7 apa jawabannya, Dek? 7D. Yang 2 betul. Yang 8A, Iya. 9 bisa, Bisa. Yang E. 10 10C. bisa ya? Mm. Bisa nomor 9 sampai 10. Bisa. Oke, kita lompat ya berarti ya. Iya. Oke. Nomor 11. Belum, Pak. Oke. Saya bahas apa mau dicoba dulu? Bahas aja, Pak. Oke. Nomor 11 halaman 76. Halaman 76. Persamaan dan pertidaksamaan linier, gampang. Ini sering keluar nanti persamaan linier tuh. Seorang pedagang khusus menjual produk A dan produk B. Terus produk A dibeli dengan harga 200.000 per unit, dijual dengan laba. Oke, modal pembeliannya, harganya ya, harga belinya ya. Harga beli produk A berapa per unitnya? 200.000 toh. Ya. Terus produk B per unitnya Eh, 400. 400. Ya. Aman ya? Kebayang? Hmm. Untung. Untuk produk A berapa untungnya? 80. 80.000. Produk B untungnya berapa? 60. 60. Kelihatan ya tulisannya, Dek ya? Iya. Aman kan? Nggak ngeblur ya? Enggak. Oke, terus
Jika ia punya modal dan gudangnya mampu menampung sekian unit. Oke, banyaknya unit A dan unit B, tahu nggak sih berapa unit produk A, berapa unit produk B, berapa unit? Nggak tahu ya? Iya. Nah, karena kita nggak tahu berapa banyak produk A dan produk B, itulah kita misalkan deh. Jadi kita misal ini, misal banyaknya produk A, banyaknya produk A, ini adalah S, dan banyaknya produk B, ini adalah B. Nah, modal kita miliki modalnya itu kan sama dengan berarti apa? Satu produk A itu dibeli dengan harga 200. Iya. Kalau ada dua produk A berarti kali 2. Kalau ada S berarti kan 200 SD ya. 200.000 X-nya enggak? Plus 400.000 Iya. Y. Nah, modalnya paling banyak berapa katanya dia bilang? 160 juta. Berarti kurang dari apa lebih dari atau sama dengan? Kurang dari. Kenapa kurang dari? Ini nggak cukup ya, tak tulis di bawah. 200.000 kekecilan lagi. 200.000 tambah 400.000 Y harus kurang dari 160 juta. Kenapa kok tidak lebih dari? Nanti kalau totalnya ini lebih dari 160 ya uangnya nggak cukup karena dia punya modal maksimal itu 160 juta, maksudnya gitu. Aman? Iya. Nah, kita bagilah di sini 200.000, berarti dapatlah X ditambah dengan 2Y lebih kecil dari sama dengan bagi 200.000. 80. Oh, bagi 200 kok. 8? Ya. 8 juta. 800. Ya, Oh ya. ini dicoret. Berarti 1.600 dibagi 2 ya, 800. Terus, lanjutin lagi. Gudangnya mampu menampung, berarti S ditambah Y itu tidak boleh melebihi 500 unit, berarti kurang sama dengan 500. Ya kan? Iya. Keuntungan terbesarnya, nah ini fungsi tujuan Fs, Y, Fs, Y. Ini tadi untungnya 80.000 si X, berarti 80.000 X. Ditambah 60.000 Y. Gini kan? Oke? Nah, kita bikinlah yang namanya apa tadi? Grafik penyelesaiannya. Oke. Coba yang pertama, kalau satu top berarti 2Y sama dengan 800. Y-nya berapa sih? 400. 400. Kira-kira di sinilah. Terus kalau satu top berarti X-nya berapa? 800. Kira-kira sini 800. Nah, berarti tarik garisnya begini. Oke? Terus satunya lagi. Kalau ini satu top Y 500, X 500. Di atasnya 500. 500 itu di kanannya 800 apa di kirinya 800? Kirinya. Berarti inilah. Berarti kira-kira pertemuan mereka di mana? Sini bukan sih? Kenapa kok bisa, Kak? Kan kurang semua, kurang tadi kan ke bawah. Ya enggak? Iya. Ya udah, tinggal ini kita cari nih titik potong mereka nih. Titik potongnya. Cara nyari titik potongnya berarti X ditambah dengan 2Y disama dengan 800 dan X ditambah Y dibikin sama dengan 500. Jadi semuanya dibikin sama dengan. Kita kurangin dulu berarti Y sama dengan 300. Sudah dapat. Y-nya 300, maka S-nya pasti berapa? Ya 500. Berarti 200. Aman? Ya. Nah, Fs, Y titiknya ada siapa yang batasin ini? 0,400. Masukin aja, S-nya 0, berarti 60.000 dikali 400. Nah, berapa dia? 4 kali sini, 24 ya? Bentar, Pak. Itu 60.000 dari mana ya, Pak? Ini. S-nya kan 0. 0 kali 80.000, 0. Iya. Ya kan? Nah, berarti kan tinggal 60.000 kali 400. Oh, ya. Aman ya? 24 juta ya?
Kemudian titik yang bawah 500,0 berarti 80.000 kali 500. Iya, 0 dikali 60 ya 0, berarti 40 40. juta. Ya kan? Mm-mm. Terus terakhir titik yang 200 300. 200 300. Berarti 80.000 kali Kali 200 plus 60.000 300. kali 300. Yang depan 16 juta, betul ya? Ya, Belakang 18 18 juta. juta. Berarti berapa? 34. 34 juta. Ya enggak? Ya. Nah, ini namanya keuntungan minimum. Ini untung minimum. Untung minimalnya itu 24 juta. Ini disebut sebagai untung Maksimal. maksimum. Hmm. Nah, yang mana jawabannya? Jadi keuntungannya akan maksimum kalau memproduksi apa ini? 500 produk A saja ya, berarti yang do jawabannya. 500 unit produk A saja yang do. Aman sampai sini? Kalau yang itu gimana, Pak? Yang E kan 400 unit produk B. Ini 400 unit produk B. Ini minimal. Oh, Kan, ya, kan ya pertanyaannya gitu. keuntungan terbesar, berarti maksimum. Oh, oke, oke. Kebayang sampai sini? Ya. Nah, sebenarnya kamu tanpa pakai cara kayak gini, nanti bisa tuh lihat pilihan gandanya, kamu masukkan langsung di sini. Langsung di sini, nggak usah dihitung, nggak usah pakai kurang dari gitu-gituan, ya kan? Langsung masukin sini aja, coba yang A. 300 dikali 80, tambah 200 dikali 60. Berapa? Gitu loh. Yang B, Hmm, coba satu-satu. Nanti mana yang paling besar gitu loh. oke, oke. Kebayang ya? Ya. Tapi sama aja panjang sih, karena nyoba satu-satu ini. Ya kalau pas jawabannya ada di B atau di A, cepat satu sekali nyoba. Kalau yang di Do ya harus 4 kali nyoba kan. Iya. Aman sampai sini? Pahami dulu. Nanti kalau ditanyakan keuntungan minimalnya berapa ya, ini 24 juta. Berarti memproduksi 400 unit B saja. Tidak memproduksi A. Itu keuntungan akan minimal jadinya. Oke? Oke. Aman ya? Nomor Iya. 12 sama D. Berapa banyak masing-masing yang harus dibuat supaya keuntungannya maksimum, gitu kan nomor 12. Mau dicoba dulu nanti nomor 12. Nomor 12 Eh, dicoba dulu aja nanti ya. Oke, Pak. Oke, silakan di screenshot dulu. Udah di foto, Pak. Oke. Pak, sebentar, Pak. Tadi ketutup tangan. Oh, ya ya. Oke, udah. Aman ya? Ya, Tulisannya cukup jelas ya, Dek ya? jelas. Oke, sip. Pertidaksamaan ini sudah nggak keluar di UTBK, kalau di Mandiri selalu keluar ya. Kalau Oh, di ya. UTBK udah enggak, cuman kalau di Mandiri selalu keluar dia. Hmm. Kalau dimensi 3 masuk UTBK nggak, Pak? Dimensi 3 masuk, Oke. tapi nggak mencari jarak, titik, gitu-gituan nggak susah. Cuman volume, luas, gitu-gitu dimensi 3-nya. Hanya ukuran aja.
Misalkan ada apa namanya, bola di dalam kubus gitu-gitu, nanti perbandingan volumenya atau volume yang ada di luarnya bola gitu-gituan, itu UTBK. Jadi bukan lagi mencari sudut antar garis atau antar bidang gitu, enggak keluar. Nah kalau si MAUI selalu itu mesti mencari jarak dan seterusnya. Makanya saran saya harus fokus aja untuk UTBK, harus lolos UTBK. Kalau mandiri itu aduh lebih susah lah soal-soalnya. Oh, iya. Mandiri yang soal-soalnya gampang itu ya hanya UNJ, Unpad. Unpad itu ada jalur apa namanya, nilai UTBK sekarang. Terus UPN itu soalnya nggak susah, gampang. Nah, kalau UI, ITB, UGM, Erlangga lumayan soalnya. Karena ada kalau UGM sama Erlangga itu masih ada mapel ya. Ada mapel pendukung. Kalau UI itu nggak ada mapel pendukung. Cuman matematika dasar, tapi matematika dasarnya ya itu lumayan. Oke, nomor 13 yuk. Interval nilai S yang memenuhi pertidaksamaan. Ini gampang deh. Pertidaksamaan linear yang C ya. Pertidaksamaan pertama gini dulu. Kalau ada FE sama dengan GS per HE, diingat kembali, ayo diingat kembali. Artinya apa ini? HS-nya ngapain? Enggak boleh 0, gitu kan? Ya. Nah, terus kalau ada FX sama dengan akar, ayo sambil diingat lagi yuk, sama dengan akar GS, artinya apa ini? Artinya GS-nya ngapain? Lebih dari sama dengan 0, ingat-ingat lagi. Ini udah kita bahas di bab apa ya? Fungsi, relasi fungsi. Oke? Ya. Ini sering nanti kita pakai. Nah, cara untuk penyelesaian pertidaksamaan apabila ada bentuk kuadrat. Tapi jarang sih itu ya, tapi nggak apa-apa. Pertidaksamaan rasional. Rasional itu pecahan deh. Rasional bentuk kuadrat. Bentuk kuadrat. Misalkan gini, AE kuadrat plus BS plus C dibagi, ini sama misalkan P aja, S kuadrat plus GS plus R kurang dari sama dengan 0. Bisa kurang dari, bisa lebih dari, terserah, pokoknya seperti itulah bentuknya nanti pertidaksamaan intinya, ya kan? Nah, maka langkah pertama, carilah dulu, langkah pertamanya ini, carilah determinannya. Determinan yang mana? Yang atas, yaitu yang AS kuadrat plus BS plus C dulu. Determinannya dia dulu. Kalau yang kedua, apabila determinan dari AX kuadrat plus BS plus C ini kurang dari 0, atau D kurang dari 0,
Maka, nih, yang pertama, A-nya positif, itu namanya definite positif. Kalau A-nya negatif, Kak, artinya definite negatif. Maksudnya definite positif itu apa? Berarti nilai atas itu udah selalu positif. Definite negatif, nilai atas selalu negatif. Kita tinggal mainin yang bawah. Itu maksudnya seperti itu. Oke? Nah, kalau dia nanti positif, Kak. Kalau positif, ya difaktorin berarti. Pasti bisa difaktorkan. Oke? Nah, sebagai contoh. Kita ambil soal nomor 13. 13 halaman 76. Interval dari nilai X min 2 dibagi dengan X plus 5. Katanya kurang dari sama dengan 0. Ya udah, kita bikin langsung garis bilangan, D. Nah, D, ini kan kalau saya tuliskan gini ya. X min 2 sama dengan 0, berarti X-nya berapa? 2 kan? Betul? Sama X plus 5 sama dengan 0. Berarti S-nya berapa? 5. Min 5. S-nya min 5. Nah, ini tujuannya untuk mencari batasnya. Berarti sini min 5, sini 2. Ingat, di bawah tadi kan nggak boleh sama dengan Iya. bawah tadi nggak boleh sama. Kalau gitu ini nggak boleh bulat, biasa aja. Nah, kalau sini baru penuh. Karena ada sama dengan. Aman? Oke. Oke. Terus kita cek, kita uji titik. Ambil aja titiknya misalkan 0 aja. X sama dengan 0. Masuklah ke sana. 0 min 2 per 0 tambah 5. Berapa, D? Min 2 per Min ya? Iya. Min 2 dibagi plus 5. Berarti min ya? 0 itu di mana? Antara min 5 sampai 2 itu 0. Berarti sini min. Kalau gitu ini plus, sebelah sininya pasti apa? Plus ya. Ini 2. Berarti kanannya plus. Itu gimana? Pokoknya kalau udah tengahnya min, pasti kanan kirinya plus. Aman? Masih belum ngerti. Gini. Pertama, batasnya min 5 sampai 2. Min 5 sampai 2. Oke? Oke. Ambillah sembarang titik uji. Ya kan? Ujilah sembarang titik. Iya. Kita misalkan mau uji X sama dengan 0. X 0 itu kan ada di antara min 5 sampai 2. Iya. Ya kan? Ada di dalam sini lah 0 itu. Ya kan? Iya. Nah, masukkanlah 0 itu ke sini. 0 min 2 per 0. Nah, hasilnya min kan? Iya, hasilnya negatif. Berarti di sini itu negatif, ini plus. Aman? Iya. Nah, sekarang tandanya kurang dari. Berarti negatif kan? Kurang dari itu berarti negatif. Mana negatifnya? Ini. Ya sudah, berarti simpulannya adalah min 5, ya kan? Himpunan penyelesaiannya min 5 kurang dari X kurang sama dengan 2. Kenapa ini nggak boleh ada sama dengan? Ingat, dia ada di bawah. Kenapa dia ada sama dengan? Ngikutin soalnya, karena ada sama dengannya. Aman? Oh, iya. Oke, jadi yang mana jawabannya? Yang D. Dodol. Berarti nomor 14 sama dong. 14. Ya. 14, di situ soalnya interval dari 2x ditambah 3 per berapa? 3x min 4. 3x min 4 lebih sama dengan 0. Oke, berarti 2x ditambahin 3 sama dengan 0, maka x-nya adalah min 3 per 2. Terus ini 3x min 4 sama dengan 0, berarti x-nya adalah 4 per 3. Oke, kebayang ya? Iya. Oke, kita gambarkan, berarti yang ada di sebelah sini itu siapa? Min 3 per 2. Iya. Yang di sini 4 per 3, betul? Oh. Nah,
di sini bulatan penuh, apa bulatan kosong, min 3/2, min 3/2 itu miliknya atas, berarti bulatan penuh. Ini bulatan kosong. Oh, kenapa yang atas itu bulatan kosong Pak yang minnya? Yang mana? Yang nomor 13 itu. Yang Yang atas kan boleh kosong, kan bawah yang nggak boleh nol. Bawahnya nggak boleh nol, makanya dia nggak boleh penuh. yang bawah nggak boleh nol, makanya dia penuh. Oh, Oke. nggak boleh penuh, nggak boleh penuh. Kalau nggak boleh nol itu nggak boleh penuh. Oh, Atas kan boleh nol, boleh sama dengan nol, makanya penuh. oke, oke. Nah ini kan atas nih, ini atas. Mm-mm. Ini bawah nggak boleh penuh. 4/3-nya berarti nggak boleh penuh. Ini kan miliknya atas kan, min 3/2. Iya, Makanya penuh, karena ada sama dengan. Kalau ini saya hapus, berarti dia ikut. Oke? iya. Karena ini ada sama dengannya, berarti ini ikut penuh. Hmm, Kalau yang bawah itu nggak boleh penuh, 4/3 kan miliknya bawah. Itu iya. nggak boleh penuh. Aman? Oke, aman. Nah, terus titik uji. Uji sembarang titik. Titik X sama dengan 0 ada di sini kan 0 ya. Iya. Masuklah ke sana. 2 kali 0 tambahin Sampai 3 per 3 kali 0 min 4. Atas plus 3 per 3 bawah min. Berarti hasilnya min. Kalau gitu sini apa? Min. Ini plus, ini plus. plus. Heeh. Ya kan? Iya. Nah, berarti solusinya ke kiri sama ke kanan. Kenapa? Kan lebih. Lebih dari. Berarti plus. Oke? Oke. Lebih dari 0 berarti positif kan? Iya. Nah, kalau gitu himpunan penyelesaiannya adalah kurang dari penuh berarti ada sama dengan min 3/2. Atau lebih dari sama dengan 4/3. Ngerti sampai sini? Oh, ini nggak sama dengan, sorry. Aman? Halo? Yang itu kurang dari min 3/2. Yang satunya lagi kenapa bukan kurang dari 4/3, Pak? Kan ke kanan itu kan lebih deh. Kalau ke kiri kurang. Oke. Kan ini di kanannya 4/3 berarti lebih dari 4/3. Lebih dari 4/3. Hmm. Ngerti? Oh iya. Oke, Pak. Nah, kalau nomor 15, X min 6 dibagi oleh X min 3 lebih dari sama dengan X min 2 dibagi dengan X plus 1. Kali silang, Dik. Kali silang. Jadi, X min 6 per X min 3 dikurangin dulu ya. X min 2 per X plus 1. Jangan lupa di dalam kurung dulu. Nah, artinya apa? Semuanya nanti dikali min gitu loh. Lebih sama dengan 0. Oke? Iya. Nah, sekarang kamu samakan penyebutnya. Bawah berarti X min 3 dikali dengan X plus 1 kan? Bawahnya, ya enggak? Iya. Berarti yang sini tinggal X min 6 dua kali tuh dengan X plus 1 dikurang X min 2 dua kali X min 3 Iya. lebih sama dengan 0. Aman? Oke. Oke, lanjutin lagi. Nah, ini lumayan ya model nomor ini. Nomor 15 ini bukan soal TBK modelnya ya. Ini hasil kalinya berapa, Dek? X plus 2. Terus 6X. 6x plus 1x berarti min 5x min 6. Ya. Betul? Iya. Dikurangin dalam kurung X ini kuadrat x kuadrat min 3X. 5x plus Iya. Plus 6. 6. Betul? Iya. Kita bagi
Nah, ini nggak usah dihitung karena udah bentuk faktor, biarin udah bentuk faktor dia. X plus 1, ini aja. Lebih dari 0. Sekarang coba diuraikan. Min x kuadrat habis nggak sih? Iya. Terus ini min 5s, min kali min plus min 5s plus 5s habis. Habis. Min 6 berarti min 12 12. per x min 3 dikali apa? X plus lah lebih sama dengan 0. Baru Iya. logika kita pakai. Ini kan atas udah min 12 nih. Berarti atas min. Supaya ini lebih dari 0, itu berarti plus. Biar plus, maka bawahnya harus gimana? Ini udah min. Iya. Logikanya yuk. Atasnya itu udah min. Nilainya udah min. Hasilnya lebih dari 0 berarti plus. Min saya bagi apa supaya plus? Bagi min. Bagi min. Ngerti ya? Iya. Nah, kalau gitu min berarti S min 3 dikali dengan S plus 1 ini kurang dari 0. Karena negatif harus kurang dari 0. Iya. Harusnya ada sama dengannya, tapi karena posisi dia di bawah, ingat di bawah tadi nggak boleh 0, berarti ini dihapus. Aman? Oke. Nah, baru carilah batasnya, berarti X min 3, 0, X-nya 3, dan X plus 1, 0, maka X-nya apa? Min 1. Gambar, berarti ini min 1, ini berapa Ti? 3. Nah, ini nggak boleh penuh semua. Nggak boleh penuh semua. Iya. Kenapa? Kan posisi di bawah. Iya. Oke, terus titik uji. Ambillah titik uji. Sama dengan 0 aja paling mak ya. Iya. Masuklah ke persamaannya ini. 3. Bukan yang atas lagi, yang ini. Karena yang kita selesaikan yang ini nih. Min 3. Berarti 0 min 3 kita kali 0 plus 1. Min 3. Min 3 kali plus berarti min ya. Berarti ini min, ini plus. Plus. Ya. Nah, terus solusinya kurang dari. Berarti min, berarti sini. Aman? Iya. Nah, kalau gitu HP-nya, himpunan penyelesaiannya adalah min 1 kurang X kurang dari 3. Tuh, yang mana jawabannya? Yang Bisa ya? Aman ya? Nomor 16 nanti dicoba ya. Oke. Persis dengan nomor 15. 16 itu persis dengan ini. Nah, sekarang pada soal penalaran umum 2022. Ini model soal penalaran umum nih. Soal ini model penalaran umum. Nomor 17, 18. 17 saya bahas, 18 nanti silakan dicoba deh. Ya. Penalaran umum 17. Harga 4 bola 4 peluit itu 400.000. Misalnya harga bola ini X, terus harga peluit itu Y, terus harga air minum ini Z. Nah, dia bilang 4 bola 4 peluit berarti 4S plus 4Y sama dengan 400.000 D. Kalau saya bagi 4, jadi S ditambah Y sama dengan 100, boleh nggak sih, Dek? Iya. Oke, terus harga sebuah peluit dan 1 botol air minum. Sebuah peluit berarti Y ditambah botol itu Z. Katanya berapa itu? 20.000 kan? Iya. Ya wes, coba kita kurangkan aja di sini. Jadi apa? X min Z bukan? Kan Y kurang Y habis deh. Iya. Berarti X min Z. Min plus kali min kan min Z. 100 kurangi 20, 80.000 ya kak? Iya. Kesimpulannya apa sih?
bilangan kalau kamu kurangin hasilnya kok positif, hasilnya gede, positif kan ini, bukan min. Iya. Berarti kan S-nya pasti lebih mahal dari Z-nya dong. Oh ya. Kalau S-nya misalkan 100, Z-nya 20 loh, pas kan? Kalau Mm-mm. S-nya misalkan 200, Z-nya 120 loh. Selalu S lebih besar dari Z berarti kan? Kesimpulannya. Iya. Ya udah cari mana yang kesimpulannya pasti benar, yaitu harga harga bola pasti lebih mahal. Lebih Mahal dari mahal air minum. dari Air, harga apa? Air air minum. minum. Yang mana jawabannya? Yang C. C. Paham kira-kira? Iya. Hati-hati, penalaran umum itu ranahnya matematika bukan bahasa Indonesia ya. Makanya harusnya yang ngajar tuh pengajar matematika. Oke, aman? Aman. Oke. 18 nanti dicoba ya deh ya, 18. Oke. 19 pertidaksamaan ini soal PK 2023 19 sama 20. Silakan difoto dulu. Oke, udah. Udah ya? Bisa dihapus, Dek? Bisa. Nanti sambil ditulis-tulis lagi ya. Iya. Nanti bab 11 sama 12 mungkin bisa dicoba sendiri biar cepat kita nanti bahasnya langsung 11 sama 12 itu barengan. Karena kan udah keluar di TBK, di TKA kemarin ya. Jadi kita tinggal beberapa aja sih sebenarnya. Kayak bab 9 kan cuman barisan dan deret itu gampang. Barisan dan deret udah pernah saya jelasin belum sih? Belum ya? Berarti kurang barisan dan deret. Sama bab 10 itu tentang apa ya bab 10 itu? Tentang matriks dan transformasi. Itu keluar. Itu kalau tahun kemarin nggak keluar tahun kemarin. 2 tahun ini udah nggak keluar. Kalau 2023 itu masih waktu itu. Kalau prediksi saya sih nggak keluar ya mestinya ya. Karena lagian metrik kan gampang, yang keluar pun juga nggak susah kok, hanya perkalian. Dia persis TKA kalau metriknya itu. Iya. Metrik sama apa namanya? Transformasi itu persis di TKA. Kan udah pernah dibahas itu ya. Belum pernah itu. Yang kalau transformasi ya memang harus hafal rumus. Kalau statistika sama peluang itu kan udah di awal, pertemuan awal nih. Berarti tinggal kurang bab 9 aja sih. Bab 9, 11, 12. 13, 14 kan udah di awal statistika itu. Nah, di situ kita bahas soal-soal asli. Nah, nanti modul baru lagi. Desember kayaknya awal Desember atau akhir November mungkin udah bisa bahas itu nanti. Oke, nomor 19 ya tadi ya. Ya, nomor 18 dicoba aja nanti ya. Atau saya bahas 18. Nanti saya coba sendiri, Pak. Oke. 19. Diketahui dua bilangan secara acak dari 5 bilangan asli. Nah, ini logika, Dek. 5, terus 6, 7, V, dan W. Yang tidak harus berbeda. Tidak harus berbeda. Apakah selisih keduanya kurang dari 9? Tidak harus berbeda. Itu kan bisa jadi apa? Sama ya. Bisa V sama W.
Kalau pertanyaannya apakah kurang dari 9, udah pasti jawab tidak gitu kan. Nah, pernyataan 1. Bentar. Diketahui dua bilangan cara acak dari, oh ya, jadi kita akan milih dua bilangan di antara ini. V ditambah W kurang dari 10. Kemungkinannya berapa aja sih supaya kurang dari ini? Kemungkinannya V-nya. V-nya itu kemungkinannya berapa? 1. Ya kan? Ya. 2. 3. Ya enggak? 4. Terus sampai dengan 9. Ya kan? Iya. Terus B-nya kemungkinannya supaya kurang dari 0 masuk nggak 0 ini? Ya adalah 0 masuk aja, berarti mulai 0 ini. 0, 1, 2, 3, seterusnya. Berarti ini dimulai dari 9, 8, seterusnya. 0 juga. Coba, 0 tambah 9, benar nggak 10, kurang dari 10? 9 kan? Iya. Nah, ini tambah ini juga. Kebayang kira-kira ya? Nah, kira-kira pernyataan 1 aja udah cukup belum sih? Kalau saya ngambil acak nih misalkan, W-nya saya ambil 4, W-nya saya ambil berarti 5. 4 dan 5. Selisihnya mereka berapa? 1 kan? Oh iya. 1 ya. Nah, berarti jawabannya apa? Tidak gitu ya. Karena apakah disitu apakah selisihnya kurang dari 9? Ya 1 jawabannya iya benar gitu. Ya nggak sih? Iya. Oke. Tapi coba kalau saya mengambil 0 sama 9. V-nya 0, B-nya 9. Selisihnya berapa? Apakah kurang dari 9? Enggak. Enggak, sama ya. Berarti jawabannya tidak gitu kan? Iya. Nah, tadi yang awal jawabannya iya, sekarang tidak. Berarti kan tidak cukup. Berarti 1 saja tidak cukup. Paham ya? Iya. Yang kedua V kali W kurang dari 10. Ya sama. Kalau saya ambil V-nya, itu kemungkinan kalau dikalikan harus kurang dari. Berarti 0, 1, 2, 3, 4. Udah. W-nya yang mungkin adalah bisa jadi 5 ya. Nah. Atau berapapun dia ini seterusnya. Karena kalau 0 dikali berapapun kan tetap kurang ya. Ini berarti dari 9, 8 dan seterusnya sampai 0 juga sama. Kebayang kira-kira ya? Ini sampai 9, paling tingginya 9. Kan angka itu sampai 9 ya, Dek ya. Oke. Sekarang kalau saya ngambil pasangannya 0 sama 9, betul memenuhi 0 sama 9. Tapi selisihnya mereka apa? Apakah kurang dari 9? Enggak, malah sama dengan 9. Ya enggak sih? Sama 9. Kalau saya ngambil 0 sama 9. Iya. Selisihnya 9 kan? Berarti tidak kurang dari 9 kan? Iya. Berarti salah. Tapi kalau saya ngambilnya 1 sama 8. Saya kalikan kurang dari 10, betul. Selisihnya kurang dari 9, benar? Benar. Benar. Berarti ada dua jawaban kan? Benar sama salah kan tadi? Berarti tidak cukup kan? Iya. Oke. Nah, 1 aja nggak cukup, 2 aja nggak cukup. Kalau kamu gabungkan, Bisa. bakal ketemu nilai berapa yang memenuhi ini? 3 sama 3 misalkan. 3 kali 3 kurang 10. 3, jadi kemungkinannya ya pasangannya gini B-nya. 3,
sama 3. Kalau dikalikan kurang dari 10 dong, betul? Iya. Mm-mm. 2, 4. Dikalikan kurang dari 10, betul? Iya, betul. Terus 3, 4 nggak mungkin ya. Enggak, 1, 9, betul? betul. Tapi kalau dijumlahkan apakah bisa kurang dari 9? Kurang dari Enggak. 10 kalau dijumlah. Enggak ya? Mm. Berarti yang memenuhi pasangannya hanya ini dong, 33 sama 24. Iya, Nah, sekarang gini. Kalau selisihnya mereka kurang dari 0, kurang dari 9 selisihnya. iya. Ini selisihnya kurang dari 9. Mm-mm. Oh, jawabannya ya semua. Kalau gitu 1 dan 2 bisa dong digabung, ya kan? Iya, 1 dan 2 cukup. Berarti apa? Yang yang cek. cacing. Ngerti kira-kira ya? Ya. Terus sama nomor 20 sama ya, Dek ya. 4 bilangan asli berbeda, yaitu 4AB dan 7. Apakah rata-rata ketiga bilangan sama dengan 4? Nomor 20. Apakah rata-rata, berarti kan 4 ditambah A ditambahin B ditambahin 7, ya kan? Oh, diambil 3 bilangan ya. Oh, 3 bilangan. Dari 4 A B 7. Benar ya, ada 4. Kita ambil 3 bilangan. 3 bilangan itu apakah rata-rata ketiga bilangan sama dengan 4? Berarti kan A ditambah 4 ditambah A ditambah B sama dengan 4 kali 3, 12 gitu kan? Iya. Kalau rata-rata 3 bilangan, rata-rata 3 bilangan itu sama dengan 4, berarti jumlah ketiga bilangan itu ada berapa? Ya kan 3 kali 4 kan? Tadi 12. 12 dari mana, Pak? Rata-ratanya 4, D. Heeh. 4 tambah A tambah B bagi 3. Gini kan hitung rata-rata. Oh, iya, iya. Sama dengan 4. Kali Mm-mm. silang dong. 12 Mm. kan? Siap. Oh, oke. Oke. Berarti nanti sama semuanya 12 tuh jumlahnya ya. Mm-mm. Oke. Nah, kita cek dulu. Kalau 4 A B 12 terus A B 7 juga harus 12. Bisa jadi 4 A 7 juga 12 ya. Ya. Tapi ini kan nggak mungkin ya. Masih mungkin ya. Kalau gitu, kalau gini A-nya 1 ya. Mm-mm. Bisa juga 4 B 7. Berarti B-nya kemungkinan 1 ya. Mm-mm. Kalau yang ini. Sedangkan ini belum tahu ini belum tahu. Nah, sekarang kita diberi data itu. Diberi data, katanya kan bilangan asli. Satu merupakan bilangan asli. Nomor 1. Untuk A lebih dari 4. Cukup enggak? Bisa enggak menjawab? A lebih dari 4. Saya ambil misalkan A sama dengan 5. Kalau saya masukkan ke sini, ketemu B enggak? Saya masukkan sini. Enggak ketemu ya? Ketemu ya? Ya enggak? Coba. A-nya 5, berarti B-nya dapat berapa kira-kira? 9. Ini kurangi 7 kan 5, Dek. Oh, iya. Ya kan? Heeh. Berarti B sama dengan 5 dikurangi 5 dong. Eh, A tambah B tambah 7, 12. Ini 5 tambah B B tambah tambah 7. 7. Nah, kalau 5 gitu tambah B-nya 0. 0. 0 ini kan bukan bilangan asli. Mm-mm. 0 ini bukan bilangan asli. 0 itu bilangan apa? Bilangan cacah. Bilangan Mm-mm. asli itu dimulai dari 1, 2, dan seterusnya, Dek. Ngerti ya? Iya. Nah, berarti satu saja nggak cukup dong. Iya. Oh, sekarang coba.
bentar. Rata-rata ketiga bilangan sama dengan 4. Sama dengan 4. Kalau diambil 5 tambah 4 tambah 7. Oh, bisa jadi gini. Bisa jadi gini ya. Saya ngambilnya 4 A7. Berarti 4 ditambah 5 tambah 7. Ini berarti tidak sama dengan 4 dong rata-ratanya. Betul? Ini nggak usah pakai gini aja, lebih simpel ini. Nah, nggak usah gini-gini ya. Dicoba satu-satu aja. Nah, wes. Pakai yang lebih simpel, coba satu-satu. Pernyataan 1, A lebih dari 4. Pertanyaannya, apakah rata-ratanya sama dengan 4? Oke, kita cek. Kita ambil A sama dengan 5 misalkan. Masuk ke sini. Berarti 4 tambah 5 tambah 7 dibagi 3. Sama dengan 4? Tidak ya? Ya. Enggak kan? Enggak. Oke. Tapi kalau saya ngambil A sama dengan 6. 14. 12. 12 ini tadi berapa sih? 16 bagi 3. 16 bagi 3. 4 ya, itu aja udah gede. Ambil berapapun kan pasti nggak sama dengan 4 ya. Ambil 6. Udah pasti. Rata-ratanya nggak sama dengan 4. Berarti cukup dong. Satu saja berarti apa? Cukup. Satu saja cukup. Kebayang? Kan X-nya lebih dari 4. Udah kamu ambil berapapun pasti jawabannya nggak sama dengan 4 nanti. Iya. Iya nggak? Oke? Tapi kalau ngambilnya yang kedua itu apa? Kita tanya. A plus B lebih dari 7. Duanya yang kedua. A ditambah dengan B lebih dari 7. A tambah B. Berarti kan bisa jadi A ditambah itu sama dengan 8. Gitu kan? Ya. Terus bisa jadi 9, bisa jadi 10, dan seterusnya. Udah pasti, ini aja cukup untuk menjawab. Kenapa? Coba masukkan di sini. A ditambah dengan 4 ditambah dengan A plus B bagi 3. Ambil yang 8. 12 bagi 3 berapa? 4. Nah, ini jawabannya iya, berarti jawabannya benar atau iya. Gitu kan? Iya. Tapi kalau saya ngambilnya ini 4 ditambah 9. Nah, nggak sama dengan 4. Jawabannya salah. Kita ambil berapapun angkanya, ternyata memperoleh 2 jawaban, benar sama salah. Iya. Nah, kalau gitu 2 saja tidak cukup. 2 saja tidak cukup. Paham ya? Iya. Nah, kalau 1 saja cukup, 2 tidak cukup, berarti yang mana? 1 cukup, 2 tidak. Yang A. Yang A jawabannya. Aman sampai sini? Ya. Terus 20. Nah, nilai mutlak. Ini terakhir keluar di 2023 ya. 2024, 2025 itu nggak ada nilai mutlak. Tapi nggak apa-apa, gampang kok nilai mutlak ini, gampang banget. Intinya nilai mutlak itu apa sih? Nilainya selalu positif, gitu aja kan? B, C, D. Nilai mutlak. Nilai mutlak bukan hitam mutlak ya. Oke, jadi definisinya gini. Kalau ada harga mutlak E, maka nilai nanti ada 2 kemungkinan.
bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Bernilai positif syaratnya kalau X-nya nanti lebih dari sama dengan 0. Ini syaratnya kalau X-nya kurang dari 0. Dan ini definisinya. Nah, sebagai contoh, misalkan harga mutlak min 2 sama dengan kurang dari 0. Kurang dari 0 berarti negatif. S-nya ini min 2 berarti min 2. Min kali min plus. Harga mutlak 2 positif lebih dari sama dengan 0, hasilnya plus berarti 2. Makanya nilai mutlak itu selalu positif. Dari sini dapat kita simpulin, kalau ada mutlak min 5 ya otomatis langsung 5. Mutlaknya 5 otomatis langsung 5. Mutlaknya min 6 ya 6. Paham sampai sini? Oke, paham. Nah, udah cuman gitu teorinya. Nah, terus kalau ada pertidaksamaannya gimana, Kak? Kalau ada pertidaksamaan harga mutlak Fx kurang dari sama dengan A, maka solusinya nanti adalah min A kurang dari sama dengan Fx kurang dari sama dengan A, solusinya. Tapi kalau dia nanti lebih dari sama dengan A, solusinya nanti adalah Fx kurang dari min A atau Fx-nya nanti lebih dari plus A, solusinya. Oke? Ada dua bentuk. Sekarang kita selesaikan soal nomor 20 berapa itu? 21. Woi, gampang langsung 21, Dek. Harga mutlak berapa? 3S min 6 kurang dari 18. Kurang dari bentuknya. Oh, berarti negatif. Negatif 18 kurang sama dengan 3S min 6 kurang sama dengan 18. Ya, aman. Nah, ini kalau cara biasanya nanti dikuadratkan kedua ruas gitu, kepanjangan nggak usah. Kita pakai cara langsung. Ini cara berdasarkan definisi, bukan cara cepat sebenarnya. Cara asli. Cuman itu pakai garing. Kedua ruas. Jadi makin panjang ya. Min kita pindah ke kiri dan kita pindah ke kanan. Min 18 plus 6 kurang sama dengan 3x kurang sama dengan 18 plus 6. Min 18 tambah 6 berarti minus 12 kurang sama dengan 3x kurang sama dengan 24. Ya. Dibagi 3 semua berarti min 4 kurang sama dengan x kurang sama dengan 8. Selesai sudah. Oke? Oke. Nah, kalau yang nomor 22 ini mending dicoba satu persatu dari pernyataannya. Kalau diselesaikan panjang malah, ya. Nomor 23, nomor 22 nanti coba dulu ya. Nanti nomor 22 itu dicoba-coba satu-satu aja. Nomor 23. Ini soal lama, nomor 22 tuh. Apakah himpunan penyelesaiannya berikut? Nah, pertanyaannya apakah himpunan penyelesaian dari harga mutlak 2S ditambahin B kurang dari A itu sama dengan itu? Berarti kan gini deh, min A kurang dari 2S ditambah B kurang dari A, betul? Iya. Kalau B-nya saya pindah kiri berarti min A min B kurang dari 2S kurang dari A min B. Bagi 2 semua jadi min A min B per 2 kurang dari X kurang dari A min B bagi 2. Aman? Iya. Pertanyaannya apakah apakah ini sama dengan ini sama dengan min 1 kurang X kurang dari apa? 1 gitu kan? Nah, pertanyaan sekarang yang pernyataan 1.
Supaya kita bisa menjawab bahwa ini sama dengan ini, berarti kan harus tahu berapa A, tahu berapa B dong. Mm. Pernyataan satu, A-nya itu antara 0 kurang dari A kurang dari 10. Berarti A-nya berapa aja sih anggotanya? 1, 2, 3, 9 9. dong. Ya. Betul? Mm. Kalau ini nanti saya masukkan, ketemu B nggak? Tetap nggak tahu kan B-nya berapa? Iya. Berarti nggak cukup. Sekarang coba gabungin sama yang kedua. A min B sama dengan 5. Nah ini kita udah bisa jawab loh sebenarnya. A min B udah ada loh ini. Mm. Berarti kan min A min B per 2 kurang dari E kurang dari A min B itu apa? 5 per 2. Udah ini aja 5 per 2, sininya 1. Berarti ini aja kita udah bisa jawab. Tidak gitu kan. Mm-mm. Ya udah berarti 2 saja apa cukup. Karena sudah bisa menjawab iya atau tidak gitu loh. Ngerti? Iya. Nah, berarti 2 saja cukup, 1 tadi tidak cukup. Berarti yang mana? Yang B. 2 saja cukup. Yang B ya? Mm. Aman sampai sini, Dek? Aman. Oke, kita sampai sini dulu. Silahkan dipahami, di screenshot. Nanti kalau bingung boleh tanya via WA ya. Nah, nanti sisanya silahkan dicoba. Latihan soal 2-nya ya. Kita pertemuan berikutnya bahas barisan dan deret. Oke? Oke. Barisan dan deret kurang bab. Paling nanti bab 10 nanti buat latihan aja ya. Kita bahas beberapa. 9, 10, 11 ini langsung soal-soal. Kurang 4 ya, 4 materi sih. 9, 10, 11, 12. Kan 13 sama 14 udah kan, udah dibahas dulu kan. Iya. Baru nanti kalau mau ini kayak bahasa gitu-gitu ngomong ya, itu ada materinya juga soalnya. PPU PPM. Kalau mau belajarnya PPU PPM-nya di internet aja udah cukup ya nggak apa-apa. Mm-mm. Kalau saran saya sih mending di saya PKPM aja, PKPM PU gitu. Karena kalau PPM PPU itu ya gitu-gitu aja kok. Asal kamu sering membaca sebenarnya, sering membaca, memahami kalimat, kemudian perbanyak pembendaraan kata untuk PPU, karena kan nanti ada sinonim antonim juga itu di PPU. Udah pasti bisa kamu nanti. Iya. Oke, udah di screenshot deh. Udah, Pak. Oke, baik. Saya rasa cukup ini dulu yang bisa Kak Herman sampaikan. Tetap semangat ya, Rida. Kita Iya. ketemu lagi berarti nanti hari Jumat boleh Iya. habis pulang sekolah Iya. jam 1 ya. Mm-mm. Oke, oke. Oke, sip. Semangat. Selamat sore. Bye. Oke, Pak. Oh ya, Pak, kalau misalkan di minggu besok ada kayak ada waktu senggang gitu, boleh nggak Pak minta request bahas materi dimensi 3? Oh, nggak apa-apa. Nggak Soalnya apa-apa. saya Nanti pengen. kabarin aja hari apa. Oh ya, oke Pak. Oke, sip. Semangat ya. Ya, makasih Pak. Oke.